Ini mohon maaf nih ya, tidak mengurangi rasa hormat terhadap Profesor Edi. But the first, Profesor Edi itu adalah seorang yang lulusan tidak berhubungan dengan cyanida. Hola netizen yang tercinta. Kasus pembunuhan Mirna Salihin oleh terpidana Jessica Wongso atau yang lebih viral dengan kasus Jessica Mirna yang sempat menjadi sorotan berbagai media pada tahun 2016 lalu, kini kembali dibicarakan oleh publik setelah munculnya film dokumenter Ice Cold Murder Kopian Jessica Wongso di Netflix. Tidak hanya soal kejanggalan kasusnya, akan tetapi ada beberapa hal menarik lain yang dibahas. Di antaranya yaitu beberapa polisi yang mengusut kasus tersebut naik jabatan, naik pangkat, dan mendapatkan bintang. Beberapa polisi yang terlibat mengusut kasus itu yaitu Krishna Murthy, Heri Heriawan, dan Ferdy Sambo. Yang pertama, Krishna Murthy saat itu menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Besar atau Kombes yang memimpin penyidikan pembunuhan Mirna, melakukan gelar perkara, dan menetapkan Jessica sebagai tersangka. Kedua, ada Heri Heriawan. Waktu kasus Jessica, Heri Heriawan adalah Kasubdit Jatanras Direskrimum Polda Metro Jaya. Dia sempat diduga menggoda Jessica pada saat melakukan pengambilan BAP. Dan yang terakhir, Ferdy Sambo. Ketika kasus Jessica, ia bawahan dari Krishna Murthy, tepatnya Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, nama Krishna Murthy sempat disebut oleh Jessica dalam persidangan. Jessica mengatakan kalau dirinya dipaksa Krishna Murthy untuk mengaku meracuni Mirna. Akan tetapi, Krishna Murthy menampik pengakuan Jessica, yang akhirnya Jessica kemudian tetap dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Tidak berselang lama setelah kasus Jessica mereda, para polisi yang terlibat dalam kasus Jessica ini naik jabatan. Pada Juli 2016, Krishna Murthy dipromosikan menjadi Wakapolda Lampung dan pada 2017 naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal Bintang 1. Dan sekarang Krishna Murthy menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri dengan pangkat Irjen Pol Bintang 2 sejak 2022. Heri Heriawan juga demikian, dirinya naik pangkat menjadi Kombes dan sekarang Heri Heriawan bertugas di Densus 88 dengan pangkat Brigjen Bintang 1. Ferdy Sambo pun sama, jabatannya menjadi Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Karirnya sempat melesat, naik pangkat menjadi Kadif Propam Polri dengan pangkat Irjen Pol Bintang 2 sejak 2020. Akan tetapi sekarang ia harus dipenjara karena kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap Brigadir J. Promosi jabatan yang terjadi pada beberapa tahun lalu sempat disebutkan akibat prestasi dalam menangani kasus-kasus besar, salah satunya kopi sianida. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Netizen, gue sih gak heran ya pas gue denger nama Lampung. Aduh, lo pada tahu lah ya, apalagi institusi yang itu tuh, jangankan di Lampung, di luar Lampung aja namanya kurang baik gitu di mata masyarakat Indonesia. Jangan sampai lo Bim salah ngomong di sini abis lo. Dilaporin lagi lo ntar, dipersekusi. Ada cerita-cerita lagi, protection visa lagi nih nanti. Jangan. Gue mau ngomong hati-hati deh, bismillah dulu ntar. Aduh, sejujurnya gue ini udah capek banget nanggepin kasusnya Jessica Kumala Wongso ini. Gue mau nge-highlight masa Lampung sebenarnya, mau gue serempet-serempetin nih. Karena terakhir kali gue ngeviralin jalanan di Lampung. Padahal sebenarnya Bima ini gak cuma ngeviralin masalah jalannya ya. Yang gue highlight bukan cuma jalan, cuman kebetulan jalan itu yang paling menjadi konsentrasi masyarakat ketika itu. Beberapa bulan yang lalu kak, belum lama kak, masih tahun ini kak, gue kasih tahu dinasti keluarga yang ada di Lampung itu kencang banget bos. Lu pada cari deh ya. Dan permainan orang dalam, permainan sogok menyogok di Lampung itu lumrah. Kita balik lagi ke kasus rektor yang korupsi di PTN yang di Lampung, Unila. Lu pada cari itu dulu waktu zaman, aduh tahun kapan ya itu gue lupa, di Twitter sempet viral nama-nama anak-anak pejabat yang nyogok masuk ke situ, masuk ke Unila, ratusan juta sampai MM-an nilainya. Ya Allah kata gue, lu ngapain nyogok di sekolah yang rankingnya aja nggak ada lo, tau? Mohon maaf ya, mohon maaf banget nih Unila. Cuman ngapain gitu lo nyogok? Ngapain lu mending lu BINUS, UPH atau AP punya duit ngapain? Atau nggak sekalian keluar negeri kalau lo punya duit MM-an mah? Ngapain nyogok? Ngapain? Nih gue kasih tahu, di Lampung itu kasta pekerjaan dan kasta tertinggi kalau lu mau dipandang masyarakat, lu tuh lulusan PTN, lulusan PTN, terus kerja lu tuh PNS, pejabat itu nomor satu kak di Lampung. Gue nggak tahu daerah-daerah lain sama nggak, cuman kalau daerah gue masyarakatnya begitu. Makanya orang Lampung kalau udah keluar negeri berasa
pengen netep. Udah deh, netep aja kak, netep. Ya kalau balik masalahnya kita kayak kita mah realistis aja hidup ini. Yang penting kita bahagia. The quality of life is balance. Gak ada masalah. Aduh, pulang deh. Ini keluarga enggak, keluarga bawa aja kali ke Australia. Terus lo pada yang nyuruh gua, ya lo nyalon aja Bim, jadi DPR, jadi bupati, jadi pejabat di Lampung. Gak bisa lo tahu. Gak semudah itu. Lu kira nyalon nggak pakai duit? Hah? Makanya gue nyari duit yang banyak dulu di sini, kena lo. Cuma memang gue bener-bener di titik capek sih guys. Gak usah lo suruh-suruh deh. Kalau emang gue ada kemauan hati jadi pejabat di Lampung, gue bakal balik gitu. Cuman gak bakal. Gue tuh udah di titik dimana muak semuak-muaknya. Sakit hati, campur aduk deh. Lu pada kalau jadi gue dihadapkan oleh keadaan yang seperti ini, memilih untuk stay di Australia dengan opportunity yang segudang ini, sebanyak ini, kalau mau balik ke Indonesia gitu. Nggak mudah bos, tidak mudah sayangku, cintaku. Hidup ini kudu realistis guys. Ya, gue nggak ngompor-ngomporin lo pade buat kabur ke luar negeri, buat tinggal lama di luar negeri, enggak. This is my perspective gitu. Orang-orang yang follow gue mungkin yang merasa relate aja. Kalau misalnya lo nggak relate ya udah, it's up to you. Tapi lo bayangin aja ya, anak-anak muda di Indonesia nih yang pinter-pinter ya, banyak yang ke-kick ke luar negeri gitu. Karena di luar opportunity-nya lebih banyak gitu. Di Indonesia juga lapangan pekerjaan sempit. Udah deh, gue kayaknya ngomong segitu dulu. Gue gak mau ngomong panjang lebar, ini udah 5 menit. Saya ini paling tahu siapa Sambo, siapa Krisnamurti, siapa Hendro Sukmono. Kira-kira itulah opening gue sekarang. Agak keren aja gitu. Quotes of the day. Oke lanjut, kita pengen bahas yang banyak banget di tag sama gue. Yang banyak banget gue baca di komentar. Bang, bahas ini bang. Siapa? Ayo, Profesor Edi. Ya, dia kan bilang kalau seandainya tentang sianida ini segala macam, terus ada sianida di situ dan nanti dia begini dia begitu, kayak seolah-olah dia emang pantas buat ngomongin soal sianida ini daripada Dokter Jaya sendiri. Ini mohon maaf nih ya, tidak mengurangi rasa hormat terhadap Profesor Edi, but the first, Profesor Edi itu adalah seorang yang lulusan tidak berhubungan dengan sianida. Yang pertama. Terus ini kan soal hukum ya. Jadi kalau seandainya lagi ngebahas tentang sianida, tentang apa segala macam, yang seharusnya itu lebih bisa dipercaya ahlinya adalah Dokter Jaya yang seorang peneliti sianida tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu kan insting ya, yang dipakai oleh hakim kan insting ya. Dan kita harus dipaksa untuk percaya ke ahli-ahli yang ada pada saat itu, yang didatangkan gitu, dihadirkan. Bahkan ahli-ahli dari gimmick wajah aja kita harus percaya gitu. Ahli-ahli perilaku juga kita harus percaya gitu. Kenapa? Pada saat ahli yang benar-benar berhubungan sama sianida itu malah nggak dipanggil loh, bayangin. Malah dihadirkan oleh seorang pengacara dari pihak Jessica malahan, ya kan? Nah dari situ aja udah muncul kejanggalan-kejanggalan ataupun cara ataupun celah yang bisa bikin fakta-fakta itu tertutup-tutupi gitu. Itu kesaksian dari kembaran si Mirna. Ya kembaran loh itu, saudara kandung. Nggak mungkin bohong, ya kan? Udah jelas kesaksiannya itu kalau tubuh si Mirna itu biru, ya kan? Tiba-tiba jadi cherry red sesuai dengan pernyataannya Pak Dokter Jaya gitu. Jadi di sini tuh udah kayak ya gue sebagai orang yang misalkan nipu orang gitu, ya gue juga panik gitu. Gue juga bakal memanipulasi sesuatu hal yang udah gue sampein, bakal berubah jadi enggak kok, gue bilangnya tadi kayak gini, gue ngeles gitu. Gue juga pernah kayak gitu. Ya emang kayak gini seharusnya orang-orang yang ngeles gitu. Yang awalnya dibilang tubuhnya itu warnanya biru, fotonya juga warna biru, tiba-tiba diselahin fotonya dari Bapak Mirna itu sendiri warnanya merah, cherry red gitu, sesuai dengan pernyataan Dokter Jaya. Jadi di sini kadang gue ngerasa aneh banget. Kenapa? Karena kok bisa-bisanya pernyataan ataupun penjelasan dari seseorang yang bukan pakarnya loh ya. Mohon maaf banget nih, bukan pakarnya. Mungkin ya setiap orang boleh berpendapat lah, tapi kan pendapat yang orang pakarnya ahli gitu loh. Kayak Dokter Jaya gitu. Dokter Jaya ini kan orang yang benar-benar meneliti. Bahasa kerennya tuh expertnya gitu. Ya kan? Orang kalau udah expert berarti udah paham semua. Bahkan di luar kepala dia aja sempat bilang kalau seandainya gue lagi di luar gitu, tiba-tiba gue mau masuk ke ruangan, tiba-tiba ada bau yang gue kenal, terus sianida itu. Ya karena saking expertnya dengan sianida, pahamnya dengan sianida, kenalnya terhadap sianida gitu. Tapi entah kenapa anehnya malah Dokter Jaya ini seperti dikesampingkan gitu. Lu nggak diajak gitu, seolah-olah kayak gitu. Jadi kayak
makin janggal gitu. Dan poin terpentingnya adalah cyanida itu tidak terbukti dalam tubuh Mirna pada saat masih tubuhnya fresh ya. Banyak banget yang ngomen, bukan 70 menit, bukan 70 menit, 70 menit tidak ini, tidak itu, dia ini. Iya, 70 menit pada saat masih fresh itu dicek tidak ada kandungan cyanida apapun dalam tubuh Mirna. Setelah 3 hari barulah muncul, itu pun 0,2 mg, kagak banyak. Bahkan di apple, di apa segala macam itu 0,6 mg, dan itu tidak berpotensi membunuh seseorang. Nggak mungkin dong dari yang nggak ada jadi ada gitu. Kecuali dari yang ada dia jadi ngecil dikit, mungkin entah pemuaian apa segala macam gitu kan, kita nggak paham. Makanya kita bermain dengan logika yang kita hubungkan dengan hati, yang pada akhirnya kita bisa menentukan mana yang benar mana yang salah gitu. Ya kalau gue sih mohon maaf aja nih ya Profesor Edi, gue tuh kayak nggak cocok aja gitu sama pernyataan Bapak gitu. Izin sepuh ya, mohon nih buat siapapun yang nonton tolong komen ya, Pak udah Pak biar dokter Jaya aja yang ngurus cyanida gitu, Bapak ngurus yang lain aja nggak apa-apa gitu. Aduh pusing, kena loh. Iya. Mohon maaf nih, gue mau ngakak sama Bapak Mirna. Pas lagi di interview sama si Karni Ilyas itu, dia bilang yang punya Netflix itu si Jessica Wong dari Singapura. Gue cari-cari tuh di internet kagak ada tuh yang namanya Jessica Wong. Terus dia ada bilang apa ya, yang sutradaranya si Rob Smith itu ya, yang pinjem iPhone buat nyewa kamera aja sewa Netflix. Terus orang-orang bayar Netflix 200.000 gitu, bikin mereka kaya. Aduh, sama yang ini, yang orang-orang pada takut kata si Bapak Karni Ilyas. Iyalah lu di interview katanya lu bawa pistol. Ya saya bawa pistol, saya dulu juara ASEAN, saya dulu Governor Cup, pemerintahan Cup, Saudi Cup. Gak ada yang nanya Pak, anjing. Sumpah lu, aduh gue sampai nontonin di YouTube gue interview. Terus Bapak si Karni Ilyas kayak I'm so done with this. Gue juga capek, udah capek dengerin bapaknya Mirna halu ya si Pak Edi. Gue juga makin capek lihat komoknya si Bapak Karni Ilyas yang interview. Terus katanya si Pak Otto meras mamanya Jessica lah, sampai jual ruko gitu-gitu. Gue nggak tahu emang lagi umurnya bapak-bapak tuh lucu umur segitu ya. Tapi beneran guys, aki-aki akong-akong cindo yang kayak gitu tuh bertebaran di mana-mana sebenarnya. Nggak cuman lo orang, oek mah, tapi baru kelihatan di kamera aja. Coba aja bapaknya Mirna tuh lebih kalem dikit, nggak narsistik atau self-center. Jadinya kan semua rencananya nggak bakal ketahuan gitu loh. Makin kesini, makin kesono, makin makin nge-spill banyak hal. Apalagi yang dia bilang itu yang berita saya punya botol cyanidanya itu hoax ya, hoax. Itu saya pikirin aja sebenarnya di otak saya si Jessica gini. Percayalah bapak-bapak kayak Mirna tuh nyata guys. Gue banyak banget contohnya di sekitaran gue yang kayak bapaknya Mirna. Pasti beberapa bapak kalian kayak dia kan. Menurut gue sayang banget ya kasusnya Mirna, padahal udah tuntas tapi kekuak lagi gara-gara bapaknya sendiri yang narsis. Kalau dikasih panggung terlalu bocor mulutnya dan kayak terlalu pengen ngebanggain dirinya sendiri, jadinya kan kekuak lagi ya. Beginilah kalau antagonis narsistik dikasih panggung. Biasanya pasti ngomong di kantornya doang, di depan suruh-suruhan dia atau pegawai dia. Ya sama kayak bos kalian atau bapak kalian sendiri. Mungkin ada yang begini tipenya. Dan ya beginilah kalau dilihat secara publik. Aneh kan?